Salam jumpa kembali sahabat podcast Satu Kata dalam acara Cakap Meramput. Bersama saya Chandra dan Wery, dan malam ini kita kedatangan tamu. Ini abang kita, Bang Hopi Munawar. Herman Hopi Munawar. Rokok, Makanya ya. di koda dulu ya. Koda dulu, baru kita ngobrol. Serius nampaknya nih ya. Bang Dr. Herman Hopi Munawar ini praktisi hukum dan juga beliau pernah melintang pukang di dunia politik. Ya, Jadi anggota dewan. dulu pernah menjadi anggota dewan, betul. Itu Dia udah bebas, Wery. habis di kota nggak ada tempat lagi, ke provinsi deh. Kok provinsi ya. Baik. Sekarang pengacara. Sekarang jadi pengacara. Sekarang pengacara. Pengacara kondang. 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 Baik, malam ini para sahabat podcast Satu Kata, kita mungkin akan berbual-bual, bercakap meramput dengan tamu kita, Bang Herman Hopi Munawar. Kita mungkin akan bicara mengenai apa topik yang sedang trending maupun viral, terutama berkaitan dengan persoalan korupsi. Korupsi lagi nih. Korupsi. Minggu lalu korupsi. Korup dan si. Malam ini mungkin kira-kira Bang Wery, silakan, apa pandangan Bang Wery, karena kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus korupsi di akhir-akhir ini, baik yang di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, khususnya di Kalimantan Barat, yang memang menjadi perhatian masyarakat ya. Korupsi ini sudah, kata sebagian pengamat, seolah-olah sudah menjadi budaya itu di negara ini. Kemarin juga kita kan mendengar Jampitsus ya, itu bintang 3 itu menjadi diduga terlibat tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang waktu itu disidik oleh Kepolisian Republik Indonesia. Febri Adriansah ya. Itu Febri Adriansah. Tapi kan kemarin Jampitsus ya, jaksa muda tindak pidana khusus. Dan kemarin itu kita tentu lihat korupsi kan udah merata di mana-mana. Ini kita pengen tahu lah nih dengan Bung Herman Hopi Munawar. Boleh lah tanya, ada tuh? Boleh. Silakan Bang Herman. Bagaimana pandangan Bang Herman terhadap bagaimana ceritanya? Susah bahwa diberantas. Ngapa susah diberantas? Padahal udah banyak yang ditangkap lah ini. Kok susah diberantas gitu? Iya. Jadi sebenarnya ada satu istilah bahwa man tend to corrupt, manusia itu cenderung menyimpang. Jadi siapapun dia, jabatan apapun dia, apakah kiai, ustadz, ulama, pendeta, segala macam ya kan, dia punya kecenderungan untuk melakukan tindak pidana. Ya, persoalannya adalah sejauh mana sebuah sistem yang bisa membuat sebuah kontrol. Kontrol itu ada dua hal. Pertama, internal kontrol dan eksternal kontrol. Internal kontrol itu adalah kontrol diri sendiri, kemampuan dia untuk bisa pengendalian, ya kan. Nah, cuman persoalannya itu sangat relatif sekali. Tapi yang kedua adalah bagaimana kontrol eksternal. Eksternal itu ada hukum. Nah, disitulah gunanya hukum tadi. Bagaimana hukum bisa mengontrol semua pejabat-pejabat, sebuah masyarakat ini supaya betul-betul untuk bisa tetap konsisten dengan aturan-aturan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga kita menyebarkan kolum stratum suprame lec moralis intrame. Jadi artinya sebetulnya bahasa Melayu kan? Iya, bahasa Melayu itu. Melayu kuno. Iya, jadi artinya apa? Tidak, setiap semua aktivitas itu kita tidak bisa terlepas dari orang lain. Disitulah maka perlu adanya hukum.
Maka nih kita negara kita sebagai negara restat tadi, negara hukum, jadi maka meletakkan posisi hukum merupakan suatu hal yang sangat krusial, sangat penting sekali. Jadi untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, gemah ribah, lojinawi, tentram kata raharjo itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada hukum. Maka ini penting sekali. Nah, kondisi saat sekarang ini sistem kita tidak berjalan, bukan persoalan hukum kita tidak ada, enggak. Semua secara hukum kita semua sudah lengkap semua. Apa yang enggak ada di negara kita? Bahkan ini hutan hukum sebetulnya kita Indonesia ini. Semua hal diatur oleh hukum. Nah, persoalannya adalah sejauh mana sebuah sistem di dalam birokrasi pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Kata lainnya adalah aspek pengawasan. Nah, sekarang masalahnya lagi, siapa yang mau diawasi, siapa yang mengawasi kalau semuanya sudah menjadi pelaku semua. Nah, jadi masalah gitu, ya kan? Jadi ada istilah ikan ini busuk dari kepala. Nah, jadi bukan ekornya dulu busuk, kepalanya dulu busuk. Ketika kepalanya busuk, maka ekornya juga semua busuk. Nah, ini jadi persoalan. Jadi artinya ini mesti harus ada upaya yang sangat konkret, dibutuhkan juga memang sebuah sikap yang konsisten dari pihak-pihak tertentu daripada ya tetap mereka yang punya kemampuan secara politis ya, kebijaksanaan untuk bisa membuat sebuah pengendalian yang lebih peak dalam konteks pemberantasan itu. Oh iya, Apa nggak susah berantas? ya. Kalau tadi Bang Herman bilang kan itu hukum di kita ini, di negara kita ini sudah bagus, sudah lengkap. Tapi banyak yang ngomong Hutan itu, hukum. Bang, katanya hukum di Indonesia ini itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang enggak, sekarang tajam ke atas, Febri. Banyak gak jenderal-jenderal udah mulai dah tuh. Febri kan Tapi belum atas amat aja. belum atas amat. Masih itu tadi tengah-tengah lah ya. yang kata Bang Anu kan itu Paling atas bupati. belum Gubernur. kepala, itu belum kepala, itu masih di bawah kepala. Nah, Apalah, masih kepala susah gitu. ikan itu kan busuk dari kepala dulu kata Kau Bang. kan pengalaman ya. Iya. Kan? Jadi saya katakan bahwa kalau cerita hukumnya, Pernah ada nangani korupsi? ya alhamdulillah beberapa kasus Korupsi. iya korupsi, cerita gereja Sintang, Batara Sintang juga. Nah, kemudian Mafia tanah. ya mafia tanah juga ada beberapa kasus-kasus yang lain nih juga. Kita melihat memang persoalannya ada persepsi dalam penegakan hukum kita yang jadi masalah. Kalau berkaitan dengan hukum itu sendiri, itu sudah nggak masalah sebetulnya. Semua sudah diatur. Bagaimana undang-undang kita luar biasa lengkapnya. Dari semua undang-undang, ada permen, ada apa segala sampai perdes pun ada semua. Kurang apa kita nih? Ini ngapa Ya kan? ngapa Hanya jadi persoalan susah? tadi bagaimana penegakannya gitu. Nggak kalau sudah penegakannya, bicara penegakan penyebabnya. ini ada dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan mennya, bagaimana mentalitas para penegak hukum itu sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana sistem yang ada di dalam. Nah, kalau itu belum bisa, ini sebagus apapun hukum itu tidak akan bisa berjalan. Ya kan? Ini luar biasa. Enggak, itu yang bikin susah diberantas. Itu yang sudah Karena penegaknya mungkin nggak kali terlibat. Nah, itu tadi makanya mesti harus penegak hukumnya dulu. Kalau untuk nyapu itu sapunya harus sapu yang bersih. Kalau sapunya kotor ya nyapu apa yang mau disapu kan? Jadi mau disapu, Bung Chandra. Oh, mau disapu. Disapu. Tapi Siapa yang mau disapu? Udah merata gini korupsinya. ini Bang Herman, itu apa namanya? Ada juga kawan-kawan itu para ahli-ahli melihat bahwa persoalan hukum kita ini terlalu kuat diintervensi oleh kekuatan politik. Nah, misalnya kasus Sekjen PDIP, Iya. kemudian mantan Menteri Perdagangan. Ya. Nah, itu yang diberikan amnesti dan Sekarang masih abolisi menteri, sekarang oleh Menko. Presiden. Bukan Menteri Perdagangan, sekarang Menko. Nah, Bang, Bukan ya? bukan. Perdagangan yang mana nih? Yang Yang dulu-dulu. yang dulu kan itu. Nah, ini kan apa artinya abolisi dan amnesti ini kan lebih bersifat politik gitu daripada persoalan hukumnya, walaupun Iya. Pemlebong. bagian dari alat hukum memang, tetapi kebijakan memberikan abolisi dan amnesti itu kan kebijakan politik sebenarnya kan itu. Nah, Ya. itu agak-agak aneh dan bukan hanya persoalan itu, banyak sekali yang kita lihat Ya. ada intervensi Betul. yang secara politik gitu. Ya. Nah, malah saya melihat juga misalnya dalam kasus tadi Pak Jampitsus itu Komisi 3 membuat panja, membuat pansus
untuk ikut mengawasi katanya kasus Jampitsus. Nah, menurut saya itu tidak perlulah gitu kan, itu kenapa sampai harus ikut-ikutan buat itu bos tim. awak tuh Gerindra tuh ketuanya. Ya, itu persoalannya Awak kan Gerindra. mantan ketua Gerindra provinsi ya, Nggak ada hubungan itu Bang Habib. Tidak ada hubungan lah. Ya tapi kan kawan awak Habibur Rahman. Kita kan bukan menyebut ketua komisinya, kita bicara komisi tiganya. Kan dia yang konferensi pers tuh. Gimana Bang Herman? Kawan Menurut kita Bang Herman dulu. itu tadi intervensi politik terhadap hukum kita gitu ya. Iya. Jadi hukum dan politik itu dua hal yang memang nggak bisa dipisahkan, ya kan? Karena hukum itu sendiri adalah produk politik pada hakikatnya, ya kan? Karena undang-undang itu adalah produk politik, dibuat dan disusun oleh lembaga politik. Nah, tentu ketika itu lembaga politik menyusun, bagaimanapun juga suka tidak suka, mau tidak mau itu tetap ada unsur-unsur politik yang ada setiap pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Itu cerita itu. Nah, kemudian juga dalam implementasi itu sendiri karena ada interest invested masing-masing pihak ini, tentu ada hal-hal tertentu yang ketika itu bersinggungan dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau yang hubungan dengan dunia politik, tentu dia akan selalu berusaha menciptakan ya mengintervensi sebagainya. Nah, inilah sebenarnya yang bisa merusak sistem itu sendiri. Jadi sistem yang terbangun dalam undang-undang itu sendiri nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena ada kepentingan politik tadi. Ini yang merusak, ini yang harus dihilangkan. Bagaimana menghilangkan betul-betul pure dan penegakan hukum. Nah, ya kan? Nah, kalau sudah pure dengan hukum, harusnya yang namanya kejaksaan, yang namanya kepolisian, termasuk pengacara sendiri, itu mesti harus, termasuk hakim juga, ya catur kakso penegakan hukum itu mesti harus betul-betul dia pure, tidak ada cerita kiri kanan lagi. Dia mesti harus berada pada posisi yang ada di otak dan kepalanya adalah rasa keadilan. Oh jadi gini, produk korupsi ini produknya politisi. Kalau gitulah kira-kira persamaannya. Ya, kalau misalnya ini artinya kelakuan daripada politisi, lah gimana kalau hukum itu tadi kata Bang Herman hasil konsensus atau kesepakatan politik menjadi satu undang-undang atau menjadi hukum? Nggak mungkin politisi yang korup itu mau membuat hukum atau undang-undang yang memang tidak menguntungkan mereka untuk berperilaku korup. Kan itu dari Bang. zaman Renaissance masih kayak gitu ya. Cuman gini, kalau di Kalbar nih gimana lah? Apanya? Itu jangan mau ke Kalbar nih. Caranya untuk efek jerak nih. Mungkin efek jerak kali bisa. Iya, jadi itu tadi. Kalau salah dihukum mati macam Iya. di Cina tuh. Saya pikir tidak lain adalah bagaimana catur karsa penegakan hukum itu, baik itu kepolisiannya, kejaksaannya, hakimnya, termasuk pengacaranya juga, mesti betul-betul pure dan kontek untuk mencari keadilan penegakan hukum gitu. Kalau selama ini belum dilakukan, tidak akan mungkin kita menemukan hukum itu yang benar. Ya kan, dari proses penyelidikan, penyidikannya sampai proses penuntutan dan sebagai proses dan peradilan sendiri itu mesti harus betul-betul murni. Bagaimana untuk mencari kebenaran material maupun formilnya. Enggak yang untuk supaya efek jerak nih orang tak mau korupsi gitu. Ya itu tadi Kira-kira apalah menurut awak? tadi. Ketika hukum ditegakkan tadi, saya pikir itu akan menjadi efek jerak. Artinya benar-benar tegak lah. Yes. Nggak usah ada mafia, apa ada mafia Iya. hukum. Ada mafia hukum tuh. Iya, itu jadi persoalannya. Mafia pengadilan, mafia hukum, nggak usah ada gitu ya, maksudnya itu. Iya, jadi harus betul-betul ada Iya, iya, pendidikan iya, itu tadi. iya. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana masyarakatnya. Ketika masyarakat itu care dengan itu tadi, jadi ada satu, jangan sampai ada satu pemikiran bahwa biasalah korupsi. Biasa. Nah, kalau bahasa itu udah muncul, itu tidak akan bisa ini. Iya. Jadi bagaimana masyarakat didorong supaya masyarakat juga selalu Ikut. terus memonitoring gitu. Bagaimana kasus-kasus korupsi ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik gitu ya kan. Nah, penegakan hukum sudah dilaksanakan. Nanti kalau- Gimana mau berjarak Bang Chandra, kita lihat orang tersangka korup tuh begitu di Borgol ketawa-tawa konferensi pers ya. Macam tidak susah gitu. Ya itulah tadi kan. Artinya Beda dengan pencopet, pegarong kalau ditangkap tuh di Borgol tuh ketakutan, ada yang nangis. nah, karena Rata-rata koruptor kata- gitu ditangkap, digiring, ketawa-tawa. kata orang-orang lah gitu kan, ini orang-orang pasar Nah. cerita Ah,
Kalau yang namanya penjara itu atau lembaga pemasyarakatan itu udah kayak hotel. Oh, untuk koruptornya pantas Bisa lah. pilih kamar standar, bisa pilih kamar presiden suite. Nah, bagi yang punya duit, nah kalau Bayar koruptor lah kan ya. dia banyak duit, dia pasti Bayar tuh. pasti tinggal di presiden suite. Nah, kalau yang kecil-kecil tadi itu kayak tukang copet, dia sedih masuk, dia dapat di apa namanya tuh yang ya standar lah kalau ukuran hotel kan itu, maka dia sedih. Kalau ini apa disedihkannya? Duit Sampai masih ini- banyak ya. Kalau Iya. 5 tahun, 10 tahun ditahan pun enggak apa-apa, duit masih banyak. Enggak masalah. Tapi gimana dengan konsep tuh, pemiskinan? Mungkin bagus tuh Iya, saya pikir juga bagus juga itu tadi. Jadi untuk efek jerak. efek jerak. Jadi yang terkait dengan pencucian uang dan sebagainya tadi itu kalau betul-betul laksanakan sebenarnya cukup bagus juga sebetulnya. Dan masalahnya apa benar kan ditegakkan seperti itu masalahnya gitu. Belum lihat. Lihat saja itu disparitas putusan pengadilan saja beda-beda. Orang yang korupsi sekian ratus miliar, 10 miliar hukuman sekian, yang sekian miliar hukuman sekian kan. Disparitasnya luar biasa. Ini saja udah nggak benar gitu. Ya kan? Jadi? Aspek keadilan sudah nggak ini. Jadi Ya, memang- Bang Chandra. Enggak tadi. Bang Chandra. Siap. Ada iklan mau lewat, kita minum Boleh, dulu. boleh. Kita minum dulu. Nah, kita lanjut lagi Minum lah. nanti. Oh. Ini kemudian iklan kita lewat sebentar, Bang Herman. Baik, kita lanjutkan nanti setelah iklan kita lewat ya. Halo warga Pontianak, Mimin mau kasih tahu nih, sebuah percetakan Persona Media. Yaps, mari Mimin kasih tahu. Kira-kira apa aja sih yang bisa dicetak di Persona Media? Dan pastinya di sini bisa cetak apa aja, mulai dari spanduk, brosur, banner, stiker, print gelas, dan masih banyak lagi. Hasil cetaknya rapi, warnanya tajam, dan pengerjaannya cepat. Lokasinya di Jalan Parit Haji Husein 2, Komplek Aligia 3, nomor B33. Kembali lagi kita dalam acara Cakap Meramput dan kita lanjutkan kembali malam ini meramput kita ini. Bual-bual kita ini, ngalur ngidul kita ini Dengan narasumber ini nih. narasumber Yang ini meramput Bang juga. Herman. Narasumber masa doktor S3. Nah, Jadi ada lagi yang perlu mungkin ini Bang Wery, kita perlu juga bagaimana pandangan dari Bang Herman. Kita ini bicara korupsi, bicara memberantas korupsi, sampai membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian itu kemarin terakhir Kepolisian Republik Indonesia juga Bikin nggak? membentuk korps. korupsi itu. Korps tersendiri untuk memang memberantas korupsi ini. Banyak sekali yang artinya alat-alat yang kita siapkan ya di dalam Masih kurang kali. sebenarnya gitu kan, apa bahayanya korupsi ini bagi negara gitu? Atau bagi rakyat? Ya kan tetap aja duit itu ada di negara, duit itu ada di tangan rakyat juga ya, siapapun dia kan dia adalah rakyat Indonesia. Apa ruginya negara ini dengan tindak pidana korupsi itu? Mungkin Bang Herman bisa Tapi kasih mungkin pikiran sedikit anak lah. aja dulu Ah, kita suruh kan dia. yang penting bagi-bagi Bang, menurut kita juga itu. Kalbar ya lo Kalbar, gimana tren korupsi di Kalbar? Kayak kasus Singkawang kan ada gak tuh kasus Ya. Mujahidin yang Mujahidin. lagi tren Iya. trending topik. Ya, Jadi di Kalbar gimana trennya? betul. Bagaimanapun juga korupsi ini suatu hal yang sangat berbahaya sekali. Jadi ketika korupsi itu merajalela, maka bisa dipastikan bahwa tingkat keadilan tidak akan bisa tercapai. So bagaimanapun juga Pasti itu itu. akan berdampak terhadap pembangunan. Kita tahu bagaimana dalam APBD, APBN ya kan yang sudah ada pengalokasian anggaran. Ketika itu dikorup, maka yang seharusnya jadi dia menjadi tidak jadi. Misalnya itu sederhana kayak seperti itu gitu ya. Yang harusnya proyek ada 2, ada 5, katanya tinggalannya ada 3, misalnya dan seterusnya. Jadi artinya ini sangat berbahaya sekali, dan itu musuh yang paling terbesar di negara kita adalah korupsi itu sendiri. Nah kita lihat beberapa negara yang begitu tegas dalam penegakan korupsi mereka,
ya kan, jadi itu tidak main-main, begitu ini langsung saja main hukum mati dan seterusnya, sehingga betul-betul di sana bersih sama sekali, tidak ada korupsinya gitu. Nah, kita lihat bagaimana tingkat masyarakatnya, kesejahteraannya luar biasa. Nah, kita di negara kita ini, di Indonesia ini, apalagi di Kalimantan Barat ini, masyarakat kita ya begini-begini terus, tingkat perekonomian begini terus. Nah, nilai apa namanya berkaitan dengan Tren di Kalbar iya, di Kalbar juga sama. umum dah, Iya. sama banyaknya. Iya, jadi ada beberapa hal yang tadinya dikatakan korupsi. Kita berharap pemberantasan korupsi itu bukan karena faktor target. Target apa begini? Kalau misalnya satu institusi tertentu, apakah polisian, apakah kejaksaan, jangan sampai ada target. Kalau tidak ada yang kau tangkap, tidak ada kau proses, berarti kau gagal. Kau tidak. Nah, kau tidak. Nah, sehingga artinya orang-orang yang tidak punya lembaga-lembaga yang betul-betul situ nggak dicari-cari kesalahannya, digaruk-garuk, yang tidak gatal pun digaruk-garuk gitu sampai berdarah misalnya kan gitu. Nah, jadi sebenarnya ini yang juga harus dijaga. Jadi kalau sudah ada target-target tertentu yang berakibat terhadap itu tadi, yang tidak salah pun dibuat salah gitu. Nah, contoh misalnya cerita Mujahidin, saya bisa pastikan kasus Mujahidin tidak ada persoalan di situ. Apanya nilai korupsi yang ada di situ? Semuanya gedung yang SMA Mujahidin yang dikata itu satu-satunya lembaga pendidikan sekolah yang pertama mendapatkan layak fungsi hanya Mujahidin, dan itu untuk mendapat sertifikat layak fungsi itu bukan asal-asalan mengeluarkan sertifikat, tidak, itu melalui rukonya kali ya? Rukonya Enggak. ada pembangunan rukonya. Ini Masjid Raya Mujahidin itu berbeda dengan masjid yang lain. Masjid Raya Mujahidin itu jangankan ruko, hotel pun boleh, ya kan? Dan untuk mendapatkan dana hibah setiap tahun boleh. Ya. Nah, kecuali yang lain, tidak boleh berturut-turut, ya kan? Jadi ada khususan, kayak misalnya di Jakarta ada Istiqlal, bisa sama kayak begitu. Nah, misalnya juga ada katedral dan seterusnya. Jadi artinya itu memang ada perlakuan secara khusus perlakuannya tadi. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya korupsi, apalagi dikatakan total loss, kalau total loss berarti sama sekali tidak Kalau di Kalbar nih kira-kira bisa gak kita tanyakan nih yang paling rawan korupsi itu apa lah gitu? Mungkin mafia tanah kali ya. Bisa juga. Kalau di Kalbar ini kan kalau Yang kita paling lihat itu kasus-kasus korupsi yang paling umum ya di mana-mana lah. Sektor mana lah? Cuma Sektor mana lah yang paling itu di paling banyak? pengadaan barang dan jasa. Itu umum yang nggak masih kali itu? umum kan. Kemudian juga karena kita juga udah mulai masuk ke tambang, kita udah melihat beberapa kasus yang artinya itu juga sebenarnya menurut kita menyangkut juga dengan tindak pidana korupsi. Ya. Nah, kemarin kan sudah ada satu pengusaha tambang yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, sebelum itu juga ada gitu yang kita lihat di Singkawang kan. Nah, ada juga yang dari luar negeri malahan, tapi walaupun yang dari luar negeri kalau tidak salah terakhir bebas, tapi ya ada yang bebas itu, tapi Sektor akhirnya mana lah ditahan lagi kalau nggak di salah. Kalbar nih? Sektor yang paling rawan korupsi. Iya, jadi sebenarnya itu dari awal, dari hulunya mesti dibedah. Dari mana hulunya? Begini, ketika kita bicara korupsi, ini kan bicara tentang kerugian negara. Jadi nggak bisa nunjuk ya sektornya. Iya, saya pikir ini merata. Jadi sangat tergantung pada sisi apanya. Baik itu sektor pertambangan, kita dah tahu sendiri bagaimana informasi cerita perizinan dan sebagainya, ya kan, termasuk juga hasilnya harus bagi pajaknya segala macam itu bisa dikorup. Termasuk sektor perkebunan juga demikian. Nah, hampir di semua lini kita juga masuk ke sana gitu. Nah, jadi kalau di ini hulunya itu sebenarnya yang di luar dari sektor perkebunan segala macam itu bagaimana dalam memformulasikan APBD maupun APBN itu sendiri. Dari awalnya itu sendiri mesti diformulasikan sedemikian rupa. Itu dari awal udah dikorupsi. Iya, kalau memang waktu nyusun dia udah itu udah. Nah, jadi prosesnya tadi. Awal kan tadi, pengalaman. Yang menarik tadi yang katakan pengadaan barang dan jasa. Nah, kadang-kadang pengadaan barang dan jasa itu digaruk-garuk. Sebenarnya nggak ada cerita korupsi sangat kecil di pengadaan barang dan jasa itu. Nggak ada. Oh, kalau misalnya bangunan itu gagal, bukan korupsi. Tinggal dipanggil pelaksananya. Bagaimana John? Ini gagal nih. Siap, selesai kok. Ini namanya kontraktual. Kontraktual itu perdata. Perjanjian dia. Kalau ada kegagalan bangunan, tinggal dibentuk tim. Faktornya apa? Apa karena press mayor, karena faktor kondisi alam segala macam, atau memang ada perencanaan yang salah, atau kan sektor pengawasan yang salah, atau memang pelaksanaan main-main, atau seperti apa gitu. Kan ada tim mengkajinya. Nah, tinggal nanti apakah yang bersangkutan mau nggak melaksanakan sesuai dengan kontrak yang ada. Selama dia mau ya nggak ada masalah kok. Nah, kemudian juga bukan berarti begitu ada persoalan langsung dipanggil oleh jaksa atau polisi, enggak begitu. Iya, kita punya APIP. Bung Chandra, pengadaan barang dan jasa nih yang udah 7-8 tahun mau dikorek lagi.
Oh, ada yang 15 tahun. Ada yang 15 tuh 7-8 tahun itu masih belum. Ada yang 15 tahun. Tapi itu misalnya kadaluarsa ya kalau 15 tahun. yang kita lihat sekarang kasus 12 pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mempawah itu berapa tahun yang lalu gitu. Itu 15 tahun yang lalu kejadiannya, tapi ya diangkat kembali gitu kan kalau kita lihat apa yang menjadi trending lah gitu kan di Kabupaten Mempawah kemarin itu. Zaman siapa kalau 15 tahun yang lalu? Ya 15 tahun yang lalu. Pak Haji Norsan ya. Ya zamannya Pak Gubernur lah. Gubernur sekarang ya. Itu dikorek-korek gitu. Tapi udah sampai kemana-mana, sampai ke dana desa pun ya. Memang betul kata Pak Doktor gitu ini merata. Jadi bukan nasional ya, kalau di daerah pun merata ya. Kadang-kadang kita harus bedakan mana aspek administratif, mana yang korupsi. Oh ya. Kadang-kadang hal-hal yang sebat administratif dijadikan oleh penyidik korupsi, ini juga masalah. Nah, itu gimana? Apa bedanya tuh? Iya, karena ada salah pencatatan misalnya, lalu korupsi. Padahal outputnya ada, ultimate outcome-nya ada, ya kan? Intermediate outcome-nya ada. Kok dikatakan korupsi? Nah ini yang jadi persoalan gitu. Nah, saya ada yang bilang malah begini, mungkin ya Bang Herman ya, bahwa korupsi itu kan menyangkut persoalan kerugian negara ya. Persoalan kerugian negara ini kan istilahnya dinilai dari satuan uang kan gitu. Nah ini dalam membuat undang-undang korupsi itu disertakan tidak gitu kan pandangan atau pemikiran dari ahli-ahli keuangan, ahli-ahli yang berkaitan dengan manajemen, sehingga tidak hanya bicara ahli hukum saja, karena ini menyangkut persoalan nilai uang tadi gitu kan. Nah dan juga aset gitu kan. Nah yang saya membacalah di Undang-Undang Koperasi itu Bang Herman ya, ya termasuk di dalam tindak pidana korupsi itu kan kalau menyangkut 3 unsur. Pertama itu penyalahgunaan wewenang, kedua itu kerugian negara, yang ketiga memperkaya diri dan orang lain. Nah kalau memenuhi 3 unsur ini kita bisa katakan tidak pidana korupsi. Kalau tidak memenuhi salah satu saja sebenarnya tidak bisa. Tapi yang menarik tadi tuh, bingung kontraktor tuh, masalah perbedaan antara administrasi dengan apa sih itu? Korupsinya. Korupsi. Padahal administrasi pun bisa dikenakan ya. Beda beda. Jadi sudah ada di dalam Kepres 16, kemudian terakhir naik Kepres 6 tahun 2025 itu yang berkaitannya itu sudah diatur sebenarnya. Itu rujukan utamanya gitu ya. Jadi yang pengadaan barang dan jasa itu kalau ada masalah maka APIP dulu yang harus turun, inspektoratnya harus turun di situ. Kesalahan administrasi. Apa masalahnya di situ? Apakah itu perusahaan administrasi? Apakah itu memang kegagalan? Kegagalannya apa faktornya? Apakah karena perencanaan yang salah atau karena memang force majeure, karena kondisi alamnya, ya kan? Atau memang karena kegagalan pelaksananya? Nah kalau itu ada ahli tadi mengatakan, oh ini karena kegagalan di pelaksananya, tinggal pelaksananya dipanggil kok. Adendum biasanya. Iya kan? Apakah ini bisa siap diselesaikan? Adendum perjanjian. Iya kan? Nah itu lain lagi ceritanya kalau adendum perjanjian. Enggak, kalau ada pos mayor dan tambah kurang. Makanya itu tim tadi. Tinggal adendum ya, enggak usah sampai. Tim melakukan pengkajian. Tadi apa faktor penyebabnya? Iya kan? Nah kalau memang itu ada kegagalan, karena apa kegagalan kelalaian sebabnya apa gitu. Itu, ya tinggal pelaksananya dipanggil kok. Selesaikan enggak? Siap. Selesai. Enggak perlu pidana. Itu masalahnya gitu. Nah kalau persoalan waktu tinggal addendum saja waktunya gitu. Jadi sekarang tuh para pelaksana pengadaan barang dan jasa, apalah inti dia itu sekarang. Yang penting jangan sampai salah administrasi ya, salah administrasi betul selamat. Jadi, itu udah sekarang jadi pegangan tuh. Untuk kepala dinas sebagai PA-nya, kemudian PPK-nya banyak yang nggak mau jadi PPK. Kenapa? Karena itu tadi. Sikit-sikit korupsi, kesalahan administrasi korupsi, panggil-panggil segala macam. Itu sekarang banyak yang tidak mau PPK itu. Jadi membuat komitmen itu. Mestinya tidak boleh dipanggil. Bukan tidak boleh, artinya ada prosedural dulu.
inspektoratnya dikuatkan, apipnya dikuatkan dulu. Dilihat dulu persoalannya, dikaji benar-benar. Ini persoalan apa sebenarnya? Mensrea dan enggak, aktu seriusnya seperti apa? Ya kan? Kalau memang serianya niatnya memang udah lain, aktu seriusnya betul, perbuatannya jelas-jelas itu menguntungkan diri sendiri, merugikan negara karena mencari keuntungan pribadi, memperkaya diri sendiri dengan orang lain atau koperasi, itu kan lain lagi ceritanya. Itu masalah. Jadi makanya Bang Herman, tadi saya pikir itu apa definisi mengenai korupsi di dalam hukum kita atau undang-undang kita itu perlu kita evaluasi lagi atau perlu kita revisi. Itu tadi bahwa tindak pidana korupsi itu kan menyangkut tadi penyalahgunaan wewenang, terjadinya kerugian negara, memperkaya diri dan orang sudah lain. jelas Bang Chandra, sudah jelas semua. Ya. Pengadaan barang jasa semua lengkap. Ya, udah Kepres 16, Kepres 18, Kepres 45 sudah mengatur tentang itu. Undang-undang pengadaan barang jasa sudah jelas, lengkap sekali. lengkap. Persoalannya interpretasi penegak hukum kita ini yang perlu digenakan. Ya, tapi itu tadi saya bilang tadi, artinya yang kata Bang Herman, ini jangan sampai kesalahan sifatnya administratif, jadi masuk juga ke persoalan korupsi. Yes. Memang persoalan administratif itu juga bisa menimbulkan kerugian negara. Ya. Kata siapa tidak, gitu kan? Atau contoh yang paling radikal, terjadinya bencana alam. Bencana alam itu bisa Force majeure. menjadikan juga kerugian negara. Nah, ini kan yang perlu kita lihat juga definisi itu. Saya misalnya kemarin itu melihat ada satu jurisprudensi di hukum kita bahwa penyalahgunaan wewenang satu unsur saja dari undang-undang korupsi itu bisa dihukum. Nah, itu ada jurisprudensi. Saya melihat di kasus ini pada saat kasus Gubernur Banten, kemudian di Kalimantan Barat itu ada kasus salah satu pejabat di Kementerian PU kita, itu kemudian juga ada satu kasus di mantan wakil bupati di Kabupaten Sintang, itu yang kena karena adanya jurisprudensi satu unsur saja penyalahgunaan wewenang itu bisa dihukum. Nah, itu yang saya pernah. Jadi gini, korupsi itu. kita cari itu ada kebenaran material, bukan kebenaran formil. Apa itu kebenaran material? Artinya ada real, ada kerugian negara yang real. Jadi bukan karena dugaan atau kira-kira nggak bisa, harus real betul-betul, maka ada perhitungan. Jadi kalau hanya kesalahan administrasi itu tidak ada kerugian negara. Kalau misalnya begini, ketika duit itu harus tanggal 31, sebelum tanggal 31 Desember ini harus segera di store ke kasirnya. Dia terlambat misalnya. atau kecepatan. Ya kan? Nah, tanggal 15 Desember itu terkunci kas. Ya kan? Ya. Nah, tahu-tahu ini sudah masih berjalan misalnya. Nah, lalu ini kesalahan administrasi. Ini duit tidak kemana-mana, dianggap korupsi. Iya, kan Artinya begini, menurut Kontra saya Bang itu kan- Herman, artinya kerugian negara itu bisa dihukum atau dia diproses secara hukum kalau kerugian negara itu disebabkan dengan kecurangan gitu, bukan karena persoalan administrasi atau persoalan Itulah tadi, kosmetik. makanya ada mensreanya, niatnya seperti ya. apa, ya kan? Aktu serius perbuatannya seperti apa, gitu. Nih, ya, Bang Wery, iklan kayaknya sudah mau lewat. Iya. Ya, Iyalah. kita kasih waktu dulu Bang Herman. Padahal Ya, pas lagi enak kita nih ini- masalah Wah, korupsi ini. nanti kawan-kawan yang punya iklan ngomel pula Oh, dengan iya, kita iya. malam meracau ya terus gitu kan. Oke. Mulai kan? Ya, sudah silakan. Kok dah lah lo? Kau dah lu kopinya Bang Wery. Wujudkan mimpi hunian Anda di hati PAL Residence. Mini cluster eksklusif di PAL 5 Kota Pontianak dengan akses mudah ke pusat kota. Menawarkan desain modern minimalis yang elegan dan fungsional. Dibangun bertahap, hanya 3 unit di tahap pertama. Nikmati jalan lebar 5 meter bebas banjir dengan pondasi tinggi 40 cm di atas tanah keras non-gambut. Dapatkan free kanopi, berplafon, dan taman depan yang asri. Interior dilengkapi dengan plafon tinggi 3 meter model mewah, keramik roman berkualitas, serta bonus lampu-lampu cantik. Jendela aluminium dan pintu utama kayu bengkirai
Kelas 1 menjamin keamanan dan keindahan. Tipe 70 plus ini dilengkapi 2 kamar tidur dengan kamar utama plus kamar mandi dalam. Kamar mandi menggunakan kloset, duduk toto, dan shower lengkap dengan persiapan heater. Fitur langka di perumahan lain. Dapatkan rumah impian Anda dengan luas tanah 10 kali 18, harga 675 juta rupiah. Khusus pembelian pertama, nikmati bonus kitchen set dan lampu meja makan. Kami juga akan menanggung BPHTB Anda dan siap bantu proses KPR. Ingat, bonus dan harga istimewa ini terbatas. Hati Pal Residence. Miliki rumah dengan hati tenang. Segera hubungi kami. Kita bicara mengenai unsur korupsi. Kita tanya yang baru lagi lah. Beliau ini kan Boleh, banyak Bang. Silakan, pengalaman Bang dari Wery. sebagai pengacara tuh. Oleh Bang Wery tanya tuh. Nah, kasus Mujahidin itu apa? Tahu apa pengacaranya kan? Saya salah satu. Pantas. Boleh lah ya sekalian nih. Gimana tuh? Kasus Mujahidin. Iya, kalau Apakah itu di administratif atau ada memang di penyimpangan? Nah, itu yang artinya kita juga mungkin perlu sedikit Bang Herman memberikan pemikiran lah gitu kan, menurut Bang Herman sebagai Iya. praktisi hukum. sebagai praktisi hukum ya, terlepas karena saya bagian pengacara di situ Ya. tapi kita lihat bahwa itu sama sekali nggak ada unsur korupsi sama sekali. Ya karena pengacaranya. Bayangkan itu SK wali kota per meter persegi itu 6 juta. Mujahidin itu dari 22 miliar sekian per 1000 sekian meter persegi hanya 3 juta lebih sedikit Per meter. per meter, jauh di bawah SK wali kota. Secara administratif pun sebenarnya tidak ada masalah. Ada sedikit administratifnya itu ada 2,5 miliar itu harusnya sebelum tanggal berapa itu sudah disetorkan ke kas negara. Sebenarnya sebelum itu sudah dibayarkan lewat vendor pakai cek. Kebetulan cek itu belum ditarik oleh vendor sehingga masih tercatat di situ seolah-olah belum disetorkan. Berarti administratif itu. Nah itu Sifatnya dia. administratif. Kesalahannya bukan pada penitia, vendornya tidak menarik duit itu. Ya, artinya tidak dicairkannya. Tidak cairnya Itu kan. masih bersifat administratif. Nah, kemudian berkaitan dengan 400 sekian juta Ya. biaya kajian teknis di situ, ya kan? Kajian teknisnya ada kok. Hasilnya dari 400 sekian itu ada hasilnya. Kajian teknis itu bukan audit begitu, itu ahli loh yang mengkaji itu, mengkaji tanah gimana kekuatan postur segala macam lah gitu ya. Itu ada semua hasilnya. Ya. Nah, kemudian ada 100 lebih jutanya itu untuk intensif pelaksananya. Bayangkan 3 tahun mereka bekerja itu hanya 100 lebih jutanya. Sekian banyak orang itu. Ini kan muncul gara-gara kemarin pilgub. Ya. Nah, kalau itu kan soal politik menurut saya inilah biasa itu Bang Wery. Ya, munculnya itu Mujahidin. Kita ini kan sebelum bagaimana pilgub, sih ya? secara Sebelum pilgub. aspek hukumnya itu apakah Jadi sama betul-betul sekali dia nggak bisa memenuhi ada unsur korupsi. itu. Ini dana hibah. Perlakuan dana hibah berbeda dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Lain pengadaannya. Kalau pengadaan barang jasa pemerintah rigid sekali pengaturannya. Ini hibah ini diserahkan kepada penerima hibah. Walaupun ya bagaimanapun hibah itu harus dipertanggungjawabkan juga kan Yes, Bang pasti. Herman Hopi kan Pasti. kepada Hukuman karena itu mati duit- gimana? Maka tanda tangan hibah, uang negara, ya tanda kan? tangan hibah, Harus kemudian dipertanggungjawabkan. dilaporkan Ya. lagi kepada yang pemberi hibah. Hibah, dipertanggungjawabkan, Sudah ya. dipertanggungjawabkan. Ya. BPK juga sudah memeriksa, ternyata tidak ada kerugian negara. BPK loh. Ya, tapi BPK, ada ya. sedikit ya katakanlah kekeliruan administratif berarti kan ya Yes. hanya administratif Perhitungan sifatnya. BPK tempoh hari itu hanya 6 juta dikembalikan karena Ya. dikasih waktu kembalikan 6 juta tadi. Kesalahan hitung saja. Urusan administrasi. Jadi nggak ada sebenarnya. Udah balik lagi ke tempat lain ya. Mujahidin. Kita nanya sama pengacaranya. Nah, Gereja Sintang juga begitu. Nah, alhamdulillah Gereja Sintang dinyatakan sama sekali bebas, nggak ada anunya. Ada yang agak aneh itu mungkin Bang Herman ya. Itu persoalan HPL di Singkawang ya. Nah. Persoalan HPL di Singkawang itu yang saya ketahui lah dari media Oh. bahwa mantan Sekda Singkawang Iya.
menjadi terpidana, Ya. ya kemudian ditambah dua lagi staf di apa namanya di Pemkot Singkawang ya. Nah, yang jadi persoalan saya itu bahwa itu kok katanya kebijakan dari wali kota, bukan kebijakan sekda kan, karena keputusan itu kan keputusan wali kota. Yes. Tapi kok bisa yang terlibat itu atau menjadi terpidana sekarang adalah justru Iya. staf dari wali kotanya gitu kan. Iya. Nah, ini yang saya juga agak bingung, apakah kebijakan itu tidak bisa dikenakan unsur korupsi. Yes. Nah, ini Jadi sebenarnya ini sudah malpraktek penegakan hukum sebenarnya. Kalau kita mau jujur, itu tidak ada pidana di situ. Jadi itu kebijakan, nama kebijakan tidak Ya. bisa dipidana. Ya, pijakan. Memberikan insentif kepada pengusaha itu boleh-boleh saja kok. Oh, ini kerugian ya, namanya insentif. Sama juga misalnya gubernur memberikan pajak kendaraan bermotor, ada penghapusan, apa enggak amnesti pajak itu yang dibuat oleh Makanya, nasional, bayangkan. boleh kan? Boleh Apa salahnya? saja. Nah. Selama aturannya memang ada. gitu kan. Yes. Jadi apa yang salah gitu loh? Ya. Nah ini yang, kalau ini dianggap salah sehingga jadi proses ini, ya kenapa hanya anak buah pelaksana di lapangan? Ini resmi loh, semua tanda tangan acara Ya, resmi betul. segala macam, ya kan? Ini wali kota tanda tangan di situ, kok lalu pelaksana anak buah di bawah yang ini mereka hanya melaksanakan. Ini menurut Berarti kayak kasus Tom Lembong lah ya. saya mau tanya lah, ini pendapat pribadi Bang Herman lah kan. Itu kok bisa seperti itu? Ada apa menurut Bang Herman itu? Kan aneh. Ini bisa dikatakan kebijakan dan tidak bisa dikenakan sebenarnya kepada unsur korupsi. Betul. Tetapi ada terpidananya. Yes. Diproses. Nah, dan yang terpidananya tadi artinya itu hanya pelaksana gitu Ya. kan, justru pengambil keputusan yang di atas Ya. tidak menjadi terpidana. Betul. Karena menurut Bang Herman tidak ada unsur korupsi, seharusnya Nggak tidak ada terpidana Nggak juga, ada kan? sebenarnya. Tapi kok ada terpidananya? Nah, ini juga kita lihat ada apa gitu kan. Jadi memang informasinya bahwa pemerintah pusat sudah mengingatkan, janganlah memberikan insentif terlalu besar amat, ya kan, sampai 60%. Kemudian kajian staf, telahan staf, mereka sudah memberikan telahan staf loh, itu sekda segala macam itu menyampaikan oleh kota. Ini loh provinsi menegakkan, sebaiknya nggak usah. Sudah disampaikan oleh kepada wali kota. Wali kota bilang, oh jalan terus nggak apa-apa. Nah mungkin wali kota punya pemikiran lain, karena bagaimanapun juga nama Singkawang ini kan kota apa wisata lah gitu ya, berwisata di situ. Mungkin untuk memberikan insentif itu supaya lebih geliat perekonomian, UMKM segala macam bisa tumbuh berkembang. Mungkin itu pertimbangannya. Jadi sah-sah saja sebetulnya. Tapi ini dijadikan pidana. Kalau dijadikan pidana, kenapa staf di bawahnya yang terpidana? Nah kalau mau dipidanakan semuanya dari hulunya. Jadi siapa wali kotanya mesti masuk juga penjaga. Semuanya kalau memang ini kan begitu. Kalau mau fair. Nah, Jadi ini malpraktek masuk kategori. kalau saya melihat itu malpraktek penegakan hukum. Ini sudah kelewatan penegakan hukum. Saya lihat nggak ada persoalan di situ. Artinya jaksanya kita ragukan gitu kan, profesional dia sebagai seorang jaksa, karena saya juga melihat bahwa dia udah profesional, cuma Nah. malpraktek ya. ya nanti orang jadi berpikir, wah ini jangan-jangan ada ada keinginan atau permintaan yang tidak terpenuhi gitu. Sehingga ya sudahlah, Ya. ya kan, karena tidak Itu terpenuhi cakap meramputin ya itu jalan lah. aja lah. Ini kan Cakap namanya meramput meramputnya itu. seperti itu. Akhirnya orang jadi bisa berpikir seperti itu, Iya, Bang Herman jadi kan. itu yang mesti Ya, harus. ada permintaan yang tidak terpenuhi. Balik gini, kalau setuju enggak nih awak kok pertama hukuman mati atau pemiskinan nih untuk koruptor biar jerak. Balik lagi ke awal gitu tuh. Mau mati atau dimiskinkannya, nah, saya pikir ya dua-duanya bagus lah itu ya. Ya, Terapkan gitu ya. iya, yang lebih cantik sebenarnya Hukuman mati. bukan kemiskinan tadi, Ya. supaya semua Duit generasi masuk. dia semua merasakan semua. Kalau hukuman mati tidak dimiskinkan, tetap juga generasi dia Keluarganya kaya. dapat kok warisan besar kan gitu, emas sekian ratus kilo kan. Tapi itu Setuju, Pak. dengar-dengar Bang Herman
DPR menolak mengesahkan undang-undang perampasan aset. Menunda. Ada ceritanya. Katanya nunda, bukan nolak, nunda. Kalau menunda ini, saya kan nama menunda bisa 5 Udah lama tahun, dah. bisa Belum. 5 bulan, Belum. bisa sebulan. Memang gini, memang harus ditunda, saya setuju itu, tetapi ditunda ada persoalan. Kenapa persoalannya itu? Mesti instrumen disiapkan dulu. Jangan sampai hanya dibuat undang-undang perampasan aset, instrumen nggak ada, bahaya. Nanti penegakan hukum kita main rampas-rampas di aset, nggak ada. Model MBG rintang bukan. Ini kacau nih. Maka mesti instrumennya harus disiapkan dulu. Jadi dalam konteks perampasan aset nanti betul-betul murni nanti masuk ke kas negara. Nah ini harus disiapkan dulu instrumennya. Tapi ada bagus juga tuh penundaan. Iya. Tapi penundaan dalam konteks tadi ya. Tapi kalau menunda nggak jelas, bukan karena HAM. Itu lain cerita. Alasannya kan, memang alasan karena melanggar HAM. Memang sebenarnya betul juga kekhawatiran itu kata Bang. Karena kita melihat banyak APH kita justru mereka menjadi pelaku korupsi kan gitu, menjadi Informasi koruptor. media kan sudah banyak. Nah, ini begitu aset-aset yang dirampas itu tahu-tahunya nggak jelas sebenarnya yang dirampas itu. Kan banyak terjadi itu informasi di media lah ya. Nah ini kan nggak boleh terjadi ini tadi. Ada gak orang-orang bilang tuh yang dirampas Yang di atas 5, yang disetorkannya 3 misalnya. yang dirampas narkoba, yang dibakar insya, kata udah lah, udah usungnya jauhi. itu juga ada juga tuh Bang Wery. Ada yang tadi kita omongkan tuh kasus di Mempawah itu kan sempat trending viral masalah pengadaan barang dan jasa. Ada proyek jalan di Kabupaten Mempawah itu kan sampai fiktif, hari ini sampai mungkin dibilang fiktif ya. Sudah sampai 1 tahun ya. Itu tidak jelas sampai kemana proses hukumnya. Belum. Nah ini juga kita pertanyakan. Katanya sudah ada tersangka. Nah tapi juga tersangkanya sampai hari ini belum juga kita lihat ada di pengadilan gitu. Bukan kita pertanyakan, banyak orang yang menanyakan. Kita ngomongkan yang rampot kita nih. Iya lah, tapi kan aneh gak sempat jadi trending tuh Bang. Dulu sempat. Yang kita pembangunan jalan, ya langsung saja kita Pak yang dituduhkan pada bupati ketika itu Pak Nurusan misalnya kan gitu. Enggak ada juga korupsinya apa enggak yang dikorupsikan. Bayangkan jalan itu sudah dibangun belasan tahun yang lalu. Diuji baru tahun kemarin. Kekuatan jalan sudah berubah dong. Nggak mungkin sama 15 tahun lalu dengan saat sekarang pengujian jalan itu. Nah, Bung Wery paham lah orang teknik kan? Paham? Bagaimana pula kita? Paham, tapi saya mau ngomong kawan saya. Bisa menguji Mana jalan ya? yang dia dibangun belasan tahun yang lalu diuji tahun ini misalnya. Oh nggak masuk akal dong. Tetaplah ada lubang, tetaplah sudah ada gesekan. Itu udah nggak masuk akal. Cuman udah masuk kan, maksud Bung Chandra tuh kok macam ngilang ya. Dan ini Itu sudah yang udah 15 tahun yang lalu ini dah kedaluarsa. saya juga kadaluarsa Bang, yang saya mau tahun tanyakan kadaluarsa ke Bang ini? Herman ini 12 tahun. Oh. tidak adakah limit waktu gitu kan untuk satu kasus hukum itu harus naik ke pengadilan gitu, misalnya 12 tahun. dari P19 P21 itu ada nggak limit waktu bahwa dari mulai artinya penyidikan sampai ke P21 itu harus sekian Enggak ada ini. sih. Nggak Cuman ada yang, ya? yang ada Nggak itu hanya kalau ada kasus ringan, kasus sedang, kasus berat. Itu pun sangat relatif sekali. Enggak ada batas secara seklek harus sekian, enggak ada. Nggak ada, ya. Nggak ada seperti itu. Katanya ada batasan. Di KUHAP nggak ada itu. Nah, kecuali yang sifatnya kedaluarsa tadi itu berbeda lagi. Prosesnya dari proses penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan, ya kan? Kedaluarsa. Nah, itu enggak ada mesti kasus ini harus 2 bulan selesai enggak Ya. ada. Kalau kasus yang lama terus diungkit, Iya, kadaluarsa enggak, umpamanya kasusnya tergantung tadi. Kalau sudah belasan tahun, misalnya 12 tahun, 15 tahun sudah selesai. udah selesai dah kadaluarsa dah ya. Kalau enggak gitu nanti zaman Pangeran Diponegoro pun diungkit. Ya dah. Kalau enggak pakai kadaluarsa. Oh. Zaman Soekarno diungkit lagi. Kecuali Ya, saya tak nggak tahu, habis-habis. kalau kasus yang berkaitan dengan di luar korupsi ya, misalnya kasus pembunuhan itu nggak ada kadaluarsa mungkin. Ada Bang juga, Herman. ada juga masih keluasannya. Cuman tergantung Kalau pembunuhnya udah mati, Nah, itu dah lain lagi cerita. Kalau udah mati berarti udah selesai. Selesai, ya. Selesai lah demi hukum tadi kan. Tuh, udah pelakunya tadi udah meninggal kan.
Jadi yang lama itu dari proses ketika ada kan begini, ada yang namanya delik aduan, ada delik umum. Delik aduan itu misalnya orang melapor ke mengadukan ke penyidik misalnya ke polisian. Nah yang jadi masalah itu ketika laporkan ke polisian, ketika si pelapor bertanya, kata penyidiknya, sabar dulu, ini masih dalam proses LP, kan pernah dengar kata itu? Nggak ada kata LP itu gitu loh, nggak ada istilah. Begitu orang melapor itulah LP. Berikutnya baru proses penyelidikan penyidikan. Nah ini ya kita berharap ke Polda yang bisa menganalisis, mengevaluasi kembali lah beberapa hal terkait dengan lamanya dan proses penyelidikan ini tadi kan. Iyalah, ini ya kita ini kayaknya dapur ya. Tapi begitu kasus Febri bingung lagi, kok gini ceritanya gitu. Tak jelas gimana nih. Siapa yang nangani apa gitu. Ada bilang KPK, ada polisi balik ke jaksa, pokoknya bingung lah kita nih. Memang artinya Pak Herman bingung nggak tuh? Kalau banyak amat saya tengok bingung. Harusnya limpah kan kemarin KPK sih sebenarnya. Jalan tengah ya. Oh. ya itulah tadi menurut banyak kalangan kita kadang-kadang interpretasi politik di penegakan hukum kita ini masih cukup tinggi kan itu juga jadi persoalan itu Bang Wery kan. Tapi tidak terlepas katanya memang dari awal ya hukum Ya politik yang bikin kalau persoalan bahwa politis, hukum itu adalah hasil dari Produk konsensus politik atau kesepakatan politik, ya memang seperti itu. Tetapi kan setelah dia menjadi hukum, ya hukum harus ditegakkan kan itu. Ya, bisa kan Bang Wery, itu kan hanya proses gitu Bang. Proses untuk kita membuat satu undang-undang atau membuat satu aturan hukum kan gitu. Selesai itu ya mesti ditegakkan hukumnya. Kenapa harus diintervensi lagi gitu kan secara politik. Nah itu kan tidak etis lah mungkin ya. Walaupun tak ada aturannya kan. Aturan hukumnya belum ada. Oh hukum tidak boleh diintervensi secara politik kan. Nggak ada itu ya Bang Herman ya. Sekarang ada baru gitu korupsi berjamaah. Wah itu semana pula tuh korupsi berjamaah. Korupsi itu Bang Wery mana bisa Rata-rata seorang berjamaah ya, semuanya berjamaah. Mana bisa seorang, kalau seorang tak bisa. Kalau seorang tuh bisa mencuri. Apa biasa yang ditangkap tuh seorang. Kalau soal ditangkap tuh seorang tuh saya tak ngerti lah. Kalau ada satu orang jadi ditangkap, tapi biasa tak ada lah kalau korupsi itu satu orang, paling tidak dua Bang Wery. Kalau secara nasional lagi tren nih korupsi korupsi kepala daerah ya, mulai dari gubernur, bupati, itu sih dah tinggal nunggu waktu ya bila sempat KPK ya lah. OTT menurut Lawa masih efektif nggak tuh OTT? Memang harus begitu. Untuk OTT ini kan sangat kemampuan dari pihak penegak hukum itu sendiri untuk bisa mendeteksinya itu. Karena itu deteksi dininya memang luar biasa itu kan. Itu pekerjaan yang sangat berat untuk OTT, itu tidak segampang itu. Yang namanya orang melakukan kecurangan ini kan teknik dia macam-macam nih, ya kan? Yang dulu di bawah meja, mungkin sekarang di atas meja. Nah, bahkan meja-mejanya udah hilang ya sekarang kan kita tidak lagi di atas meja. Iyalah, kita ngoda kopi sebelah Bung ini Chandra tutup pagi itu kita kami mau ngoda kopi lah. Jadi sahabat podcast Satu Kata, demikianlah cakap meramput kita nih dengan cerita korupsi kita nih. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita akan bicara lagi bagaimana kita akan meramput lagi yang jelas. Dan terima kasih kepada mungkin dengan materi lain lah ya kan, Dr. Herman Hopi yang telah memberikan waktu hadir kita di sini untuk ikut meramput. Mudah-mudahan meramput kita ini bisa bermanfaat bagi para pendengar. Dan salam kepada para sahabat podcast Satu Kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya.